Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita dapat bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan Ibu. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu adalah teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita bahas teks laporan percobaan itu apa, nih, di kehidupan sehari-hari kita sangat sering sekali bertemu dengan berbagai percobaan. Nih, misalkan di pelajaran IPA contohnya, itu sering sekali melakukan percobaan-percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan, biasanya kita harus membuat laporan. Nah, bagaimana cara membuat laporan tersebut? Kita akan belajar di pertemuan kali ini. Di sini, sebelum kalian mengetahui teks laporan percobaan mempunyai istilah lain, yaitu adalah eksperimen. Eksperimen itu adalah menguji atau membuktikan suatu teori. Jika laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas. Lalu apa itu teks? Teks itu adalah sebuah tulisan, ya, pasti sebuah tulisan, bukan berupa lisan. Jadi, teks laporan percobaan itu adalah sebuah tulisan yang menyampaikan hasil dari percobaan, baik itu menguji atau membuktikan sesuatu teori, seperti itu. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi apa itu teks laporan percobaan, nah, kita harus mengetahui ciri-ciri teks laporan percobaan tersebut. Nah, ada 3 ciri yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada fakta. Di dalam teks laporan percobaan harus berupa fakta. Ciri-ciri fakta itu yang pertama itu adalah pasti. Sesuatu yang pasti. Contohnya, misalkan kita ingin membuat taplak meja. Kain untuk membuat taplak meja kira-kira membutuhkan sekitar 2 meter kain. Nah, itu kalimat tidak pasti. Mengapa? Karena ada kata kira-kira dan sekitar. Nah, kalau yang pasti itu seperti apa? Taplak meja membutuhkan 2 meter kain. Nah, itu pasti seperti itu. Dan ciri-ciri fakta yang selanjutnya adalah dapat dibuktikan. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan angka 2 meter itu sudah dapat dibuktikan. Nah, yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan yang kedua yaitu adalah lengkap. Nah, kenapa harus lengkap? Agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembacanya. Jika pembacanya hanya membaca teks laporan percobaan yang setengah-setengah, kan jadi tidak bermanfaat, jadi tidak memberikan informasi yang lengkap. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada objektif. Jadi, objektif itu adalah hal yang benar-benar terlihat. Itu seperti apa itu objektif? Objektif ini biasanya kita mempunyai hipotesis. Jadi tahu kan hipotesis itu adalah dugaan awal. Nah, kita biasanya sebelum melakukan eksperimen atau penelitian, kita pasti mempunyai dugaan awal atau hipotesis. Nah, misalkan contohnya saus jajanan di sekolah. Nih, saus jajanan di sekolah itu kita mempunyai hipotesis atau anggapan awal bahwa jajanan saus di sekolah itu memakai cabai yang busuk, misalkan seperti itu. Itu hipotesis atau anggapan awal. Nah, jika kita sudah melakukan eksperimen atau kita melakukan percobaan, lalu ternyata tidak semuanya mengandung bahan berbahaya atau dari cabai yang busuk, kita harus menyampaikan secara objektif dan apa adanya yang sebenarnya, seperti itu di teks laporan percobaan. Nah, itu adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi-fungsi teks laporan percobaan. Ini kira-kira fungsinya untuk apa ya teks laporan percobaan? Nah, ada 5 fungsi yang harus kita ketahui dalam teks percobaan ini. Nih, yang pertama yaitu adalah fungsinya sebagai informasi. Jelas, teks laporan percobaan dibuat sebagai informasi. Misalkan kita ingin mencari kandungan dari jeruk nipis, kita tinggal membaca teks laporan percobaan yang sudah jadi, yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang lain, sehingga kita dapat mengetahui kandungan dari jeruk nipis itu berapa, seperti itu. Terus ada yang kedua, ada bukti. Nah, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan percobaan, yaitu adalah teks laporan
percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kita sudah menyelesaikan percobaan atau eksperimen seperti itu. Nah, yang ketiga ada dokumentasi. Tentu saja kita ingin semua hal yang kita kerjakan ingin ada hasilnya kan, ingin ada dokumentasinya kan. Nah, teks laporan percobaan ini bisa dijadikan juga dokumentasi untuk kita sendiri seperti itu. Nah, yang keempat ada pemecahan masalah. Jadi fungsinya itu buat mecahin masalah, bisa kan? Bisa. Misalkan kalian ingin menguji sebuah bakso yang sering kita beli di tempat langganan kita nih. Biasanya kan bakso banyak yang ada boraksnya ya. Nah, kita takut di bakso tersebut ada boraksnya. Nah, kita bisa melakukan percobaan untuk menguji bahwa di dalam bakso tersebut apakah ada boraksnya atau tidak gitu. Jadi teks laporan percobaan bisa memecahkan masalah yang kamu hadapi atau ingin tahu seperti itu. Misalkan kamu bisa menguji bahwa apakah ada boraksnya nggak nih bakso yang kamu biasa makan, seperti itu bisa dilakukan dengan laporan percobaan. Dengan percobaan lalu kamu buat laporan percobaannya seperti itu. Nah, yang terakhir ada pertanggungjawaban. Jadi setelah kamu melakukan percobaan, kamu mempertanggungjawabkan hasilnya di teks laporan percobaan seperti itu. Nah, anak-anak, alhamdulillah mungkin pertemuan kali ini sampai sini. Nanti Ibu akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak paham dan semangat dalam belajar. Nah, baik, maaf jika ada salah kata. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.